Menurut sejarah, kopi di Indonesia sudah melewati perjalanan panjang dari awal masuk hingga tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Beberapa literatur tua dan artikel-artikel yang telah lebih dulu mengulas tentang sejarah masuknya kopi ke bumi pertiwi menyebutkan bahwa pada tahun 1696, pemerintah Belanda membawa kopi dari Malabar, sebuah kota di India, masuk ke Indonesia melalui Pulau Jawa. Rentetan kronologi sejarah kopi di Indonesia merupakan satu dasar kuat yang meletakkan posisi Indonesia di dunia internasional lewat produksi komoditas kopi. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia, dan dikenal juga sebagai negara yang menjadi referensi produksi kopi berkualitas baik. This is not just destination, this is a journey. Selamat datang di Indonesia Coffee Ride. Kita memulai perjalanan ini dari Jawa Barat. Malabar Mountain Coffee, kopi Malabar, pesona kopi Priangan. It's not how you fall, it's how you get up. Mungkin pepatah ini pantas disematkan pada Slamet Prayogo, pemilik sekaligus pendiri Malabar Mountain Coffee. Sayang, hari itu Pak Yoga sedang berada di Kalimantan, sehingga beliau mengamanatkan Mas Irwan untuk menemani kami. Pernah dicemooh kopinya seperti rasa kotoran hewan, Yoga pantang menyerah. Ia juga mempelajari semua hal tentang kopi, dari bibit, pengolahan, hingga menjadi secangkir kopi. Titik balik bagi Yoga terjadi setahun kemudian. Pada tahun 2014, kopi Arabica Java Priangan Malabar yang diolah secara natural memperoleh skor tertinggi dalam cupping test di acara lelang Green Bean Asosiasi Kopi Specialty Indonesia di Kemayoran, Jakarta Utara. Rasanya lebih fruity dia. Jadi kalau honey proses itu pasca panennya kan dia dikupas dengan lendir-lendirnya itu langsung dijemur. Nah itu karakternya karena dia namanya dijemurnya itu seolah-olah dilapisin madu, sebenarnya bukan dicampur madu. Nah itu karakternya lebih ke sweetness, palm sugar, karamel. Tapi alami dari dia sendiri. Iya, jadi proses pengolahannya. Sebenarnya kopinya sama, tapi pasca panennya yang diolah ada yang jemurnya 7 hari, 15 hari, ada yang jemurnya 1 bulan. Nah, kalau ini jemurnya 1 bulan, ini proses 1 bulan, petik langsung jemur aja. Harganya berapa sekilo? Ini sekilo 290, kalau seperempatnya sekitar 80.000. Kopi di Pangalengan merupakan keturunan dari kopi di daerah Malabar, India yang didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-17. Sejak itu, biji kopi berkualitas tinggi dari tanah Pasundan membanjiri Eropa. Setelah selesai proses pengeringan, biji kopi ini disortir menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kelas specialty. Bijinya hampir sempurna dan lebih besar. Yang kedua adalah premium. Ini premium grade, ini specialty. Ini berapa sekilo? Ini sekitar 50 sampai 60 lah. Ini Kita jualnya 140. 140, jauh banget. Karena kalau premium dia karena pecah, itu rasanya nggak konsisten dia. Dan yang ketiga adalah kelas komersial, yaitu biji kopi berukuran kecil bercampur dengan biji kopi yang tidak utuh atau pecah. Ini jelek, tapi ini harganya lebih bagus dibandingin Robusta. Robusta itu pasarannya 23.000 kalau nggak salah ya. Ini masih seharga 30.000. Ini aja masih mahal.
Keseluruhan proses mengubah buah kopi menjadi green beans dilakukan di Pangalengan. Setiap proses diperhatikan dengan seksama, termasuk semua alat yang digunakan. Namanya mesin haler, prosesnya haling. Ini untuk mengupas kopi lapisan keduanya. Jadi kopi itu kan dari buah cerinya. Ada berapa lapis? Itu pertama kulit ceri, ada yang namanya mesin pulper. Yang merah itu tadi. Itu di sana di luar itu dikupas. Setelah itu baru kita jemur sampai kadar air 11% sampai kering, benar-benar kering. Baru dia masuk ke sini untuk ngelupas kulit gabah. Biasa orang bilang parchment kulit luarnya. Itu setelah itu baru green bean namanya. Malabar Mountain Coffee di Pangalengan memang hanya menghasilkan dan menjual ke konsumen dalam bentuk biji kopi mentah atau yang kerap disebut green beans. Jadi kita customer itu ada yang personal, yang pribadi, ada yang coffee shop, ada yang roastery. Nah roastery itu dia beli green bean kita, dia branding baru jual ke coffee shop lain. Nah mereka biasanya umumnya belinya yang seperti ini. Ternyata perjalanan biji kopi Arabica menuju secangkir kopi berkualitas cukup panjang. Cukup untuk melukiskan perjuangan Slamet Prayogo yang tidak menyerah dan berhasil menanam kopi Arabica dengan kualitas tinggi di Pangalengan, Jawa Barat. Itulah yang disebut specialty coffee, kopi Arabica dengan kualitas tinggi. Hari berikutnya, tim Indonesian Coffee Ride menyambangi penjual kopi legendaris di Bandung, Kopi Aroma. Matahari sudah cukup tinggi ketika kami tiba di Jalan Banjai di tengah kota Bandung. Kopi Aroma ini memang udah sangat terkenal ya, nggak usah dijelasin lagi seperti apa terkenalnya. Lihat aja tuh antrinya. Orang beli kopi dalam kemasan 250 atau 500 gram. Karena saking enaknya ya, mungkin sebagian ada yang pesan lewat ojek online untuk diminta tolong dibeliin. Tapi mereka tidak buka, Kopi Aroma ini tidak membuka kafe, tidak membuka cabang, dan tidak jualan online. Jadi kalau ada yang jualan online berarti pedagang itu beli di sini terus dijual di online. Lihat aja tuh antriannya. Saya beruntung sekali bisa bertemu langsung dengan Pak Widya Pratama, generasi kedua dari Kopi Aroma yang berdiri sejak tahun 1930. Beliau selalu memakai seragam coklat karena ini filosofi yang beliau anut adalah filosofi kejujuran di dalam sehari kopi. Kita lihat tadi juga pegawainya selalu Semua coklat. Kami diajak masuk untuk melihat langsung proses roasting di bagian belakang toko Kopi Aroma. Terlihat 3 mesin dengan tabung besi bulat. Di bawah bola besi itu terdapat tungku dengan kayu bakar. Di Indonesia ada berapa? Udah nggak ada karena profit oriented sekarang. Sehingga boleh tadi. Kita cari di sini proses roasting yang pakai kayu. Kalau nggak ada, ini memang Kopi Aroma satu-satunya yang menggarang kopinya dengan kayu bakar. Tak terasa, hampir 2 jam kami berada di dapur Kopi Aroma. Pak Widya dan anak buahnya bersiap menuang biji kopi yang dipanggang. Inilah saat yang kami tunggu. Biji kopi yang berasap itu langsung diratakan supaya dingin dibawa ke mesin penggiling dan diubah menjadi kopi bubuk.
Butiran bubuk kopi berterbangan di sekitar mesin penggiling kopi dan menebarkan aroma harum khas kopi. Sedap dan harum sekali. Tidak semua biji kopi digiling karena sebagian dijual dalam bentuk biji kopi yang siap giling. Keseluruhan proses dari green beans dalam karung yang dikeluarkan dari dalam gudang hingga menjadi kopi bubuk siap seduh, kami ikuti dan kami amati. Tak secuil bahan tambahan seperti pewangi aroma atau bahan sintetis lainnya dibubuhkan. Kopi yang dijual di toko kopi aroma ini memang 100% murni kopi.